masih terkait dengan tantangan global, kemudian domestik. Kita tahu bahwa saat ini kondisi ekonomi makro kita tidak baik-baik saja. Lalu bagaimana jurus jitu yang dilakukan oleh Waskita Karya untuk bisa mengatasi tantangan pendanaan di tengah kondisi yang cukup berfluktuasi? Oke, Mbak Sasa. Jadi kalau strategi kita tentunya ya tadi saya sampaikan bahwa kita cukup adaptif ya, dan kita harus agile dengan kondisi yang ada. Artinya kita tetap mencari ataupun membuka potensi market yang di luar dari yang selama ini kita kerjakan, dan saya rasa itu masih cukup besar sebenarnya. Cuman memang tidak seagresif sebelum-sebelumnya ya. Tentunya kita mesti inline terhadap kebijakan ataupun rencana investasi yang akan dilakukan oleh mungkin itu dari pemerintah ataupun dari swasta ataupun dari BUMN. Kita harus menyesuaikan dari rencana investasi dari masing-masing pemberi kerja. Gitu, Oke. Untuk strategi mencari market baru sendiri seperti apa Pak yang akan dilakukan? Ya, kalau kita terus terang aja namanya jasa konstruksi Pak ya. Kayak kuncinya adalah kita harus memperoleh proyek yang semakin besar semakin baik. Apalagi terus terang kita dalam posisi restrukturisasi keuangan. Artinya kita harus betul-betul aktif ya, lebih agresif untuk mencari tidak hanya di domestik, tapi kita juga mencari proyek-proyek yang sifatnya yang secured ya. Misalnya ada project loan ya, misalnya pemerintah punya project yang dibiayai oleh dari entah itu dari Jepang ataupun Korea ataupun dari manapun ya, secara fundingnya itu clear. Artinya kita bisa masuk di situ, dan itu pun itu sangat terbuka bagi kita untuk bisa masuk ke proyek-proyek tersebut. Kemudian Pak Oho di tengah kondisi kebijakan atau regulasi yang mungkin bisa dikatakan beda pemerintahan, beda regulasi gitu ya Pak. Bagaimana upaya Waskita Karya untuk bisa mengatasi ataupun melakukan pengelolaan resiko yang baik? Ya, memang 2 tahun terakhir ini kita cukup intensif untuk melakukan konsolidasi internal ya. Kita juga memperbaiki tata kelola kita, dan kita juga harus memperhatikan proyek-proyek yang dirasa harus punya ya tetap prospektif dan tidak merugikan perusahaan. Itu menjadi syarat utama untuk memperoleh proyek-proyek yang tentunya ini proyek baru itu sangat penting bagi kita sebagai engine kita ya. Itu pun kita ada proses di mana seleksi. Oke, seleksi seperti apa sih yang dilakukan untuk bisa menentukan bahwa suatu proyek ini cukup prospektif? Ya, jadi satu Mbak, kita itu kan tidak ada proyek turnkey lagi. Di Waskita tidak ada proyek turnkey yang kita implementasikan, itu tidak ada sama sekali. Dan kita pun harus pastikan bahwa proyek-proyek tersebut secara funding sudah ada. Yang kedua adalah terkait dengan mekanisme nanti progress payment-nya seperti apa. Itu juga menjadi perhatian kita. Jadi kita nggak sembarangan lagi lah intinya untuk memperoleh proyek supaya kita dapat revenue, tetapi pas di ujung ternyata kita biaya yang kita harus keluarkan lebih besar dari apa yang kita peroleh. Itu menjadi hal yang kita hindari gitu, Mbak. Kemudian harapan dari pemerintah Pak untuk bisa mendukung iklim dari industri infrastruktur seperti apa Pak? Kalau dukungan kembali ke arah bahwa kita juga dalam proses perbaikan ya secara internal, tentunya dukungan pemerintah tetap kita perlukan ya. Dengan adanya tentunya pemerintah juga memiliki rencana pengembangan infrastruktur. Itu kan pasti ada repetition activity yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu revitalisasi proyek-proyek yang revitalisasi infrastruktur yang ada saat ini yang nantinya akan diperbaiki, tentunya itu menjadi prospek bagi kita. Jadi kami sih tetap berkomitmen memberikan kontribusi yang terbaik karena kita bagian dari pemerintah itu sendiri. Oke, jadi tetap berkomitmen ya Pak ya. Yes. Tapi di satu sisi tadi kita simak informasi bahwa Pak Prabowo mengatakan bahwa untuk beberapa proyek sebaiknya diserahkan kepada swasta. Ini tanggapan Waskita Karya seperti apa nih Pak? Karena kita juga, kalau saya bilang itu juga positif ya, maksudnya dibuka peluang itu kepada siapapun. Karena juga Waskita pun di awal tadi saya sampaikan, kami pun juga sebenarnya sudah memberikan kontribusi juga dengan memiliki dahulu ya, memiliki 18 ruas jalan tol, kan kita masuk sebagai investasi juga. Dan sisanya memang tinggal 9 ruas gitu ya. Artinya bahwa kita pun tidak ragu untuk melakukan investasi, namun ke depan kami tidak
melakukan rencana untuk investasi, kecuali ini penting nih, kecuali kami mendapat penugasan. Tapi kami yakin ya kalau proyek yang dikerjakan Waskita Karya ini tidak kalah kompetitif dengan swasta, Pak. Yeah. Untuk tahun 2025, proyek-proyek apa saja yang menjadi prioritas bagi Waskita Karya? Mungkin boleh Pak di-spill sedikit? Kalau proyek prioritas tentunya yang ada saat ini ya, yang existing, yang kita targetkan, kita selesaikan di tahun 2025 tentunya ada beberapa proyek bendungan yang akan kita selesaikan dalam waktu dekat. Itu mungkin ada 3 proyek bendungan yang nanti akan diselesaikan, terutama di Jawa, terus di Sumatera juga ada bendungan yang kita selesaikan. Dan harapannya juga di akhir tahun ini juga ada tambahan lah, mungkin ada 1 bendungan yang kita bisa selesaikan di tahun 2025. Di luar yang 3 tadi ya. Gitu. Untuk memastikan bahwa proyek-proyek bendungan itu terrealisasi dengan baik, seperti apa Pak yang akan dilakukan? Tetap kita ada monitoring evaluasi yang harus kita lakukan berkelanjutan, dan kita juga melakukan koordinasi dengan terus terang kepada pemberi kerja, kepada kita lakukan komunikasi yang intensif supaya tidak adanya time of run sehingga itu berdampak kepada cost of run, itu ya kita hindari seperti itu. Oke. Harapannya Pak terakhir untuk sektor konstruksi ataupun infrastruktur di tahun 2025 seperti apa? Apalagi Waskita Karya baru saja berulang tahun ke-64, Pak. Harapannya infrastruktur itu tetap ada. Dan saya kalau namanya jasa konstruksi ya, itu tetap bisnis ini never ending bisnis sampai kapanpun ada. Tinggal kita harus lebih more efisien, lebih more efektif dalam mengerjakan proyek-proyek kita, sehingga tidak memberikan dampak negatif, terutama memberikan kontribusi negatif itu kan yang kita hindari, gitu ya. Sehingga kita bisa memberikan kontribusi yang baik kepada negara, itu aja.